Hai guys, welcome back di update fundamental. Jadi update kali ini adalah update setelah speaknya dari Jerome Powell tadi. Kalau kita lihat ke market sebenarnya nggak terlalu signifikan dampaknya. Tapi menurut saya patut dibahas karena ini mengandung clue atau petunjuk untuk next kebijakan yang akan di-execute oleh Jerome Powell. So, before kita masuk ke dalam penjelasan yang lebih detail terkait dengan apa yang disampaikan oleh Jerome Powell tadi, saya bakal bahas dari sisi artikel yang berhubungan dengan kondisi Bitcoin saat ini. So, mari kita sama-sama istilahnya lihat ya dari artikel ini. Ini udah beberapa saya highlight. Jadi belakangan ini kan sebenarnya banyak banget orang bertanya-tanya kayak apa sih yang menjadi penyebab Bitcoin itu drop di bawah $20.000. Pertama sebenarnya kalau dari sisi price action kita ngelihat, memang udah dari beberapa hari lalu, dari bahkan seminggu lalu, kita udah sempat sampaikan juga ya, ada probabilitas Bitcoin masih bisa drop lagi untuk ngetes di low bulan Juni waktu lalu. Dan rupanya kalau di sini ya, ini saya lihat mengutip lah dari pandangan salah satu expert ekonomi, dia menyatakan bahwa sebenarnya concern utamanya adalah makroekonomi, termasuk inflasi yang terus naik dan bagaimana determinasinya the Federal Reserve dalam mendorong suku bunga ke arah yang lebih tinggi. Jadi Bitcoin di sini dianggap sebagai aset yang membutuhkan sentimen resiko ya, influence atau pengaruh dan juga orang-orang yang agresif dalam mengambil resiko. Ya, Powell pun menyatakan bahwa dia bilang bahwa jangan terlalu agresif dalam mengambil resiko untuk saat ini ya, karena dia butuh pelemahan economic activity ya, sehingga he says there's going to be pain in the private sector dan monetary policy is going to remain tight. Jadi this is not the environment to be cyclically bullish. Ini pandangan dari Alfonso Pequetilio. Gimana tuh cara ngomongnya ya? Ya pokoknya pandangannya si Alfonso. Jadi simpelnya adalah Bitcoin memang bagi saya pun sama gitu ya. Kita anggap ini sebagai risk asset gitu loh. Risk asset sama kayak saham. Makanya kalau saham naik, Bitcoin cenderung naik. Kalau saham turun, Bitcoin cenderung turun. Kenapa? Karena sentimennya mereka lebih kurang itu sama. Kalau misalkan para pelaku pasar beranggapan bahwa para trader, para investor itu mulai agak menjauh dari aset-aset beresiko, berarti kita tahu permintaannya lagi nggak tinggi. Ibaratnya barangnya tuh lagi nggak banyak yang nyari. Kalau barangnya lagi nggak banyak yang nyari, kita kan sebagai pedagang harusnya nggak perlu supply terlalu banyak. Sebenarnya untuk cuan di market itu kan sederhananya kayak kita dagang guys. Kalau lagi banyak yang cari, sebisa mungkin kita yang stok. Kita yang supply, kita yang beli dengan harga yang murah. Jadi siapapun yang cari, kita kalau pegang supply banyak, kita pegang stok banyak, kita bisa atur harga istilahnya. Ya dalam artian, lu mau beli berapa? Kalau harga segini gue nggak mau lepas gitu loh. Nah itu ya hukum dasar dalam perdagangan. Tapi untuk situasi saat ini, dirasa tidak akan terlalu banyak peminatnya. Itu yang menjadi problem saat ini. Jadi sebenarnya dari data on-chain menunjukkan bahwa dari Glassnode ya, menunjukkan bahwa belakangan ini itu holders di atas 10.000 Bitcoin rata-rata lagi pada ngejual coin mereka starting dari Agustus 15 Agustus berarti sebulan lalu. Nah, cuman kabar baiknya adalah hodlers have been scooping the coins being distributed by whales at every available discount. Jadi crypto believer itu beli terus, cicil beli terus ya, dan mereka istilahnya jadi hodlers gitu loh ya. Dan ini slightly good news but also bad news gitu loh. Sebenarnya very good newsnya itu datangnya dari BlackRock. Ya kita tahu lah ya teman-teman, belakangan ini kan BlackRock itu lagi hangat diperbincangkan bahwa dia akan menjadi salah satu institutions lah, financial institutions yang memprovide transaksi Bitcoin untuk para institusi. Dan di sini sebenarnya sudah ada announcement-nya, dia pun sudah pernah menyampaikan ya bahwa memang yang dikerjakan itu adalah arahnya ke spot trading ETF. Kalau misalnya ya, ini good news-nya. Kalau misalnya BlackRock beneran masuk saat ini, itu aset yang dikelola oleh BlackRock itu sekitar $10 triliun. 10 triliun itu berarti setara dengan 10.000 miliar dolar. Kita nggak expect semuanya masuk ke Bitcoin.
Let's say 10%, berarti 1 triliun dolar. Let's say 1% guys, berarti 100 miliar dolar. Dan kalau 100 miliar dolar dengan market cap-nya Bitcoin saat ini, itu sudah mencangkup 27% ya, dari market cap si Bitcoin saat ini. Which means, untuk kenaikannya sekitar, ya lumayan lah ya, kita bisa bilang ya, dengan kenaikan market cap sekitar 100 miliar dolar itu harusnya bisa memberikan pengaruh terhadap harga Bitcoin. Cuman pertanyaannya kapan nih ya? Ini kan istilahnya kita sama-sama tahu SEC itu masih belum memberikan kejelasan lah tentang Bitcoin ETF spot yang bisa ditradingkan. Jadi itu menjadi problem gitu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam berita utamanya. Wall Street ya, itu kena impact dari pernyataan Jerome Powell hari ini. Kenapa? Karena Jerome Powell itu meyakinkan bahwa dia akan tetap hawkish, ya. Banyak lah istilahnya di sini yang memberikan pandangan ya strong. Yang paling penting adalah Powell mengatakan bahwa bank sentral itu akan komit ya, sepenuhnya komit untuk membawa inflasi turun kembali ya, dan and needs to keep going until it gets the job done. Jadi intinya sikat ya, bodo amat gitu ya. Dan ada satu pandangan dari senior investment strategist dari Global Investment Allspring, dia menyatakan bahwa dia nggak ngelihat adanya halangan bagi the Federal Reserve untuk tidak menaikkan suku bunga 75 basis point pada 20-21 September mendatang. Jadi memang para investor itu ya, selain nunggu data inflasi pekan depan, which is tanggal 13 September, ya harusnya salah satunya adalah policy ya yang akan diambil oleh The Fed terkait dengan suku bunga yang akan dirilis pada 20-21 September mendatang. 21 September sih lebih tepatnya ya. Jadi ini yang disampaikan sama Jerome Powell. Dia intinya tetap hawkish gitu. Nah, dengan pernyataannya tadi, kalau kalian lihat, ini Fed Watch Tool menghitung probabilitas kenaikan suku bunga The Federal Reserve. Dan saat ini potensi naik di 0,75% itu 86% guys. Dan ini sebenarnya nggak 300 only ya, dalam arti bukan 0,75 doang, tapi bisa jadi kenaikannya pun 1% dalam sekali kenaikan, which is 100 BPS atau 100 basis point. Jadi ini something yang menurut saya cukup menarik gitu. Nah, sebenarnya saya ada ketemu satu artikel yang menurut saya cukup menarik untuk kita bahas. Jadi artikelnya ini datang dari, ya saya nggak tahu ya, ini di sini sih tulisannya perspective.agf ya, di mana statementnya keluar dari seorang ya respected senior economic advisor at PNC. Jadi ini lumayan lah, kita bilang udah senior ya, lihat aja usianya kelihatannya udah lumayan berumur ya teman-teman. Jadi namanya itu adalah Stuart Hoffman. Nah, pernyataan yang diberikan itu menurut saya cukup menarik karena dia ngelihat ada potensi next week atau pekan depan nih, karena kan rilis CPI next report ya. Next CPI report itu kan adalah tanggal 13 September ya 2022. Mana tuh teman-teman? 2022 nih ya teman-teman ya, 13 September 2022. Jadi menurut si Hoffman, dia menyatakan bahwa kelihatannya bisa turun inflasi ya, karena dia percaya dengan turunnya US oil belakangan ini kan kita lihat ya, ini kan US oil berarti kan mewakili inflasi dari sisi energi gitu. Dan ini bisa menyebabkan CPI itu secara keseluruhan cenderung turun ya. Jadi menarik teman-teman, menarik. Kalau misalkan memang CPI-nya turun, berarti sebenarnya sedikit lampu hijau lah untuk market crypto bisa a little bit relief rally. Kayak waktu CPI rilis for the first time yang dari 9,1% turun ke 8,5%. Jadi itu good news kan buat market crypto. Nah, negative CPI report untuk bulan Agustus, which won't even factor in this week oil price plunge could temper the Fed's zeal. Artinya, semangat the Fed nih untuk naikin suku bunga. At least dengan 2 kali berturut-turut CPI turun, itu bisa sedikit membuat the Fed slowing down ya, kayak chill bro, chill, udah nggak usah terlalu agresif, CPI udah berhasil ditekan kok, kita kasih space aja gitu ya. Jadi memang sih problem dari inflasi sendiri itu nggak cuman kita ngomongin dari energi. Ini saya setuju banget dengan yang disampaikan oleh si Hoffman, kenaikan harga sewa, harga makanan ya, dan harga
mobil baru ya, itu justru menyebabkan ya CPI masih bisa terpengaruh gitu loh. Tapi dari sisi gasoline atau dari sisi bensin ya, which is energy, itu mempengaruhi 5% dari keseluruhan CPI, dan ini harusnya major things yang kita bisa perhatikan gitu ya, kan bisa mempengaruhi harga, maksudnya bisa mempengaruhi CPI-nya atau inflasi datanya. Nah, Hoffman sendiri itu nggak terlalu khawatir ya dari sisi political pressure, jadi ini sedikit banyak ada hubungannya sih dengan Jerome Powell, itu ternyata ada hubungannya dengan kondisi politik saat ini gitu ya. Jadi kalau misalnya si Jerome Powell itu tetap agresif dalam menaikkan suku bunga walaupun inflasinya itu sudah berhasil turun ya, dan bahkan walaupun dengan sifat yang sementara, itu bakal menyebabkan Jerome Powell akan menjadi political target. Jadi kita tahu nih, November nanti ya, itu rencana kan ada midterm election, dan Jerome Powell dengan kebijakannya dia itu bisa bikin gedung putih, istilahnya ya, ini kalau yang disampaikan sama dia sih ya, Powell itu sebenarnya saat ini kalau saya melakukan research, itu kebijakan yang Powell ambil itu cenderung ditentang sama Donald Trump ya. Dan setelah saya doing research, Donald Trump sama Jerome Powell itu satu partai yang sama, yaitu mereka dari Republik. Nah guys ya, jadi mereka ini sebenarnya satu partai dari Republik. Nah, Powell stood up to Donald Trump and he probably won't relent now, but a negative CPI print next week followed by another steep rate hike undoubtedly would make the White House squirm. Intinya saat ini kedudukan kan ya Demokrat ya teman-teman, dari Demokrat. Kalau misalnya Jerome Powell mengambil kebijakan yang bisa menyebabkan ya pemilu berikutnya itu terkena dampak, ya harusnya sih Jerome Powell akan menjadi salah satu kunci juga dalam midterm election nanti. Nah, cuman yang menarik adalah dengan ya pandangan para pelaku pasar saat ini meyakini bahwa Jerome Powell tetap akan naikin 0,75%. Dan fakta bahwa kita melihat pergerakan hari ini nggak terlalu signifikan, nggak terlalu impulsif, itu artinya masyarakat pelaku pasar itu sudah siap guys ya dengan kebijakan yang akan diambil oleh si Jerome Powell sendiri. Nah, kemarin kita udah sempat bahas bahwa sebenarnya ada probabilitas dari omongan Jerome Powell hari ini itu bisa menyebabkan market kembali crash gitu loh. Memang sih so far kita nggak ngelihat adanya reaksi ya, baik itu negatif maupun positif. Jadi netral nih ya, si Bitcoin itu netral, sideways aja di 19.100 sampai 19.200 dolar ya. Kalian bisa lihat sendiri di coin market cap rata-rata di 19.200 gitu. Jadi the next question is, apakah CPI akan benar-benar turun? Karena kalau CPI betul-betul turun karena terpengaruh dari kondisinya US oil sendiri, berarti ini slightly good news lah kita bilang buat market cryptocurrency dan juga untuk market stock ya di Amerika Serikat. Nah, selebihnya kita lihat Jerome Powell speak yang disampaikan hari ini itu tetap menyampaikan bahwa dia tetap akan komit untuk menekan inflasi. So the rest ya tergantung dari CPI next week. Jadi sampai dengan next week saya pikir kita masih tetap harus berhati-hati ya. Sebenarnya penentuan banget sih untuk September ini ya. Dan menjelang November kita juga akan melihat ada midterm election. Jadi kebijakannya bisa dimanipulasi. Saran saya mungkin sedikit berhati-hati ya. Jangan terlalu agresif karena kita nggak pernah tahu apa yang akan ada di depan kita. Yang pasti yang bisa kita lakukan di sini adalah melakukan antisipasi sedari awal untuk kemungkinan terburuk. Jadi kalau misalnya let's say worst case scenario di luar ekspektasi kita tuh nggak terlalu terkena dampak yang parah teman-teman ya. At least kita bisa mengurangi resiko lah di tengah kondisi market yang kurang menentu ini gitu kan. Karena kembali lagi kita juga lihat hari ini kenaikan suku bunganya European Central Bank itu juga harusnya memberikan pengaruh dan bisa memberikan istilahnya rasa khawatir lah untuk para pelaku pasar, karena takutnya efek inflasi, efek dari Rusia juga yang mulai membatasi supply ke Uni Eropa itu bisa menjadi domino efek lah buat market ke depannya. Oke, so saya rasa itu aja dulu untuk update-nya. Nanti kita akan update lagi dari sisi price action untuk Bitcoin. Sorry sebelum saya tutup ya, sekedar reminder ini sebenarnya untuk weekly update. Jadi buat teman-teman yang berpikiran bahwa saya itu sebenarnya udah lumayan bullish gitu ya, enggak juga sih teman-teman. Karena memang kalau misalkan berdasarkan price action yang saya analisis at least untuk weekly time frame atau weekly time frame basis,
itu saya masih melihat ada opportunity untuk Bitcoin bahkan bisa turun sampai ke Fibo 1618 extension, dan itu di kisaran range price 14.600 sampai 15.000 dolar in the long term ya. Jadi kita belum melihat adanya tanda-tanda kebangkitan lah kita bilang teman-teman. Malah dari news yang ada so far masih cenderung negatif, dan kenaikan suku bunga otomatis itu sama dengan the Fed yang mengetatkan kebijakan keuangan ya, which is monetary policy-nya itu lebih ke quantitative tightening, yang manakala dia pengen kondisi ekonomi itu nggak terlalu memanas ya kayak situasi-situasi sebelumnya. Dia mau reset dulu terjadi, and then maybe beberapa good news seperti BlackRock dan lain-lain itu nantinya bisa mengambil peran dalam the next bull run. So, itu update dari saya. Sekali lagi, thank you so much for watching. I hope teman-teman di sini bisa mendapatkan informasi yang menarik dan informasi yang penting. Thank you so much. God bless everyone. Sampai ketemu di update berikutnya. Cheers and goodbye guys.